Hai teman-teman semua, selamat sore. Kembali lagi sama aku. Perkenalkan teman-teman semua, sebagai moderator pada sore hari ini, aku Nur Ramadhani dari staf Divisi Edukasi Indonesia Millennial Connect Regional Bandung akan memandu teman-teman semua di sore hari ini yang kalau di Bogor sih lagi hujan nih sekarang. Nah, gimana nih teman-teman di rumah sana, kondisi cuacanya lagi apa? Apakah lagi hujan atau lagi panas gitu ya? Sore-sore enaknya ngapain nih? Beli minuman kali ya, minuman boba yang seger-seger gitu. Nah, hari ini aku akan memandu teman-teman untuk berbincang bareng salah satu narasumber yang kece-kece banget nih di acara Bandung Millennial Festival. Nah, sebelum itu aku pengen share sedikit dulu nih tentang Bandung Millennial Festival itu apa. Bandung Millennial Festival itu tuh sebuah rangkaian acara yang terdiri dari Edu Fair dan juga ada festivalnya gitu ya. Untuk yang Edu Fair ini udah dilakukan terkait tryout, terus juga ada webinar pada tanggal 27 dan 28 Februari kemarin gitu. Nah, terus di Bandung Millennial Festival ini juga nanti teman-teman di minggu depan akan ada rangkaian acara webinar terkait beasiswa dengan tema Let's Bright the Future. Nanti pembicaranya bakal keren-keren banget, jadi pastiin teman-teman ikutan di webinar beasiswa ini minggu depan ya. Terus selain ada webinar tentang beasiswa, di Bandung Millennial Festival ini juga bakal ada webinar atau psikologi fair yang berisi tentang webinar self development. Juga nih yang terakhir yang gak kalah menariknya, nanti kita akan ada kegiatan finansial dan juga financial webinar yang berisi topik terkait bagaimana cara memaksimalkan interview, terus CV dan juga LinkedIn. Nah, Bandung Millennial Festival ini disponsori oleh Green.id dan juga Ines Kosmetik dan juga Sarbutik gitu. Nah, di sore hari ini, teman-teman kan kemarin nih pasti udah pada nonton kampus touring ya. Ada berbagai macam kampus yang udah kita wawancara gitu ya, udah ngobrol-ngobrol, baik itu dari Bandung. Mungkin nanti teman-teman juga akan nonton ini terkait kampus-kampus yang ada di luar Bandung. Nah, sore hari ini, tanpa basa-basi lagi, aku akan mengundang salah satu kampus yang ada di Bandung lagi nih, yaitu Presiden Mahasiswa dari Universitas Pasundan. Hai teman-teman semua yang lagi nonton, boleh reactionnya ya di comment section. Sebentar ya, kita undang dulu. Oke, ini ada nih. Oke, kita tunggu dulu untuk kakaknya join ya. Hai Kak, selamat sore. Suara aku kedengaran nggak Kak? Hai, hai, hai. Kedengaran nggak Kak? Oke, kita sambil nunggu Kak Jody dari Presma Unpas untuk gabung ya.
Mungkin ada kendala sinyal-sinyal. Oke, kita tunggu lagi. Hai teman-teman semua, jadi hari ini aku sebagai moderator pengen ngobrol-ngobrol nih sama Presiden Mahasiswa dari Unpas. Kita bakal bedah supaya teman-teman semua nih bisa tahu informasi-informasi menarik, terus yang bermanfaat juga pastinya untuk bisa membantu teman-teman semua dalam menentukan jurusan dan fakultas yang ingin dimasuki gitu di masa depan. Nah, sebentar ya guys. Oke, kita tunggu lagi ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi menunggu, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan gitu ya, mumpung sama presiden mahasiswanya langsung nih, langsung aja nanti di ini ditaruh di kolom Q&A, oke? Oh iya, kalau misalkan suara aku nggak kedengeran, itu juga boleh di ini dikasih tahu Kak, suaranya nggak kedengeran Kak gitu. Nah, udah bergabung lagi nih Kak Jody. Hai Kak, selamat sore Kak. Kedengeran gak ya suara aku? Ininya koneksinya udah bagus belum Kak? Apa masih putus-putus suara aku ya? Ada suara saya. Putus-putus Kak, ada tapi putus-putus suaranya. Oh, sebentar ya. Oke, oke kita sambil nunggu ya, supaya suara dan gambarnya juga bagus nih teman-teman lihatnya. Halo, Ya, udah bagus ya Kak, udah bagus sih Kak koneksinya, jelas? jelas. Siap. Oke. Oke, selamat sore Kak Jody. Perkenalkan Selamat dulu sore. Kak, aku Nur dari staf divisi di Edukasi Indonesia Millennial Connect. Kak, perkenalan singkatnya aku sekarang lagi di Bogor nih. Kakak lagi di mana sore sekarang? Kebetulan aku lagi di Bandung sih, stay di Bandung sekarang. Oke. Asli Bandung apa gimana Kak? Apa karena kuliahnya di Bandung? Kalau asli aku dari Karawang, cuman berhubung Hmm, kuliah di Bandung jadi di Bandung. oke. Jadi mau kasih tahu dulu nih ke teman-teman semua yang nonton. Nah, narasumber kita kali ini itu bernama Kak Jody Nur Fadila. Dipanggilnya bisa apa nih Kak? Jody, Kak Fadila atau gimana? Jody biasa dipanggil Jody. Oke, Kak Jody ya. Nah, Kak Jody ini itu sekarang sedang menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di Universitas Pasundan. Benar ya, Kak? Di Visip ya. Iya. Oh, di Jadi FISIP di ya. Oke, oke, sip, sip. Nah, berarti anak FISIP dong ya, Kak ya. Nah, boleh tahu dong, Kak, perkenalan singkat dari Kak Jody. baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jody Nur Fadilah, asal dari Bang. Alhamdulillah saya sedang menjabat Ketua BEM di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Oke. Anak FISIP jurusannya Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Terus asalnya tadi dari Karawang ya Kak ya. Sekarang lagi Ya, jadi Ketua BEM FISIP. Nah, boleh dong Kak cerita-cerita dulu nih awal mula Kakak kenapa memilih jurusan Ilkom gitu ya, terus di FISIP Unpas gitu Kak. uh, kalau untuk cerita dari awal ya, sebetulnya memang Mm-mm. Unpas ini menjadi pilihan pertama saya ketika saya masih di SMA waktu itu. Karena kan sambil menunggu hasil dari SNMPTN dan SBMPTN ya waktu itu. Jadi sambil Ya, menunggu saya ikuti semua program baik itu SNMPTN, SBMPTN sampai di bulan Januari begitu Visip Unpas membuka pendaftaran, mm-mm. saya langsung dapat dan ya ibaratnya waktu itu saya jaga-jaga lah ketika memang rezeki saya tidak ada di universitas negeri ya setidaknya saya sudah mempersiapkan untuk di Unpas gitu. Dan kenapa Oke. saya memilih jurusan ilmu komunikasi karena waktu itu saya mikirnya apa namanya komunikasi saya hasil-hasil diskusi saya dengan mungkin dengan para cutting ya kalau misalkan itu dengan cutting dengan ya teman-teman yang sudah kuliah di komunikasi gimana sih komunikasi itu gitu kan ya kuliahnya santai katanya asik gitu kan karena kan komunikasi itu pasti orang-orang komunikasi itu ya harus terbiasa dengan pertemuan-pertemuan dengan orang lain gitu kan. Ya, Nah itu sih yang bikin saya tertarik dan bagi saya komunikasi itu sekarang apa namanya udah bisa menyentuh segala sektor di kehidupan gitu baik itu di bidang eksak ataupun di bidang sosial itu sendiri. oke. Oke, oke. Jadi memang udah preparation gitu ya Kak untuk memilih ilmu komunikasi yang mana tadi kalau kata Kak Jody bisa mencangkup semua aspek bidang gitu ya Kak ya. Terus juga udah Betul. memang memutuskan memilih si Unpas ini gitu. Nah, berarti kalau tadi dibilang pas daftarnya itu sekitar bulan Januari ya Kak ya. Ya, Di Unpas sendiri itu tuh jalur masuknya ada apa aja sih Kak? Dia ada apa aja, terus dari range bulan kapan nih Kak? Biar teman-teman yang nonton juga tahu nih. eh, jalur masuk ke Unpas itu sebetulnya ada dua. Yang Mm-mm. pertama itu ada UTM, ujian saringan masuk ya. Yang keduanya itu ada PMDK, jalur raport gitu kan. Iya. Itu biasanya di bulan Januari pun sudah dibuka sebetulnya. Hari ini pun udah sampai dengan bulan April itu udah dibuka gelombang satu. Biasanya Unpas Oke. itu jalur masuknya dibagi 3 gelombang, gelombang 1, 2, dan 3. Mm-mm. Kalau gelombang 1 itu dimulai dari tanggal 4 Januari kemarin sampai dengan apa bulan 24 April itu gelombang 1. Oke. Itu untuk ujian saringan masuk. Kemudian di gelombang 2-nya ada 26 April sampai dengan 3 Juli. Nah, gelombang 3-nya dari 26 Juli sampai dengan 14 Agustus. Oke. Jadi ada tiga gelombang ya Kak. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus gitu ya. Ya. Oke, sip Dan siap. PMDK hari ini sudah dibuka kalau PMDK jalur rapor. Oh, kalau jalur rapot tuh berarti dibukanya dari sekarang sampai kira-kira bulan apa tuh Kak? Kira-kira sebelum ujiannya dimulai sih biasanya. Hmm, Kalau PMDK Ap- April gitu ya Kak? April, Mei mungkin. sekitar bulan April ya. Bulan Mm-mm. April. Oke, sip, sip. Nah, Kak, aku jadi kepo juga nih. Kalau di Universitas Pasundan sendiri, dia itu ada berapa fakultas, terus apa aja, terus jurusannya tuh ada apa aja sih, Kak, di Unpas tuh?
eh di Unpas itu ada 6 fakultas. Mm-mm. 7 sekarang nambah satu sih sebetulnya. Jadi kan tahun tahun lalu itu nambah fakultas kedokteran di Unpas itu, alhamdulillah ada 7 fakultas. Yang pertama tadi yang baru ada fakultas kedokteran, kemudian ada FISIP, fakultas saya, terus ada FKIP, ada FEB, ada FIS, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, kemudian ada Fakultas Teknik dan Hukum. Oke. Oh, berarti yang 6 fakultas tadi itu udah lama, terus tahun kemarin baru dirintis fakultas kedokterannya ya, Kak? Iya, baru satu Oke. angkatan berarti tahun 2021 ini angkatan yang kedua kalau Fakultas Kedokteran. Oh iya, jadi dia baru mulainya bukanya angkatan 2020 gitu. Betul. Oke, menarik, menarik. Nah, jadi teman-teman yang ingin jadi dokter juga nih bisa memasukkan Unpas sebagai salah satu pilihannya karena ternyata udah ada nih fakultas kedokteran di Unpas gitu. Menarik, menarik. Nah, kalau dari jurusannya mungkin banyak ya Kak ya. Boleh dong cerita Banyak. salah satu fakultasnya aja nih di FISIP nih. Ada jurusan apa aja sih Kak kalau di FISIP? Di FISIP itu ada 5 jurusan. Yang pertama ada administrasi negara atau administrasi publik. Mm-mm. Yang kedua ada kesejahteraan sosial. Ketiga ada ilmu hubungan internasional. Keempat ada administrasi bisnis. Dan yang kelima ada ilmu komunikasi. Oke, jadi memang beragam juga ya jurusannya yang ada di FISIP. Tuh. Nanti bisa teman-teman bisa menyesuaikan aja nih kira-kira ada minat, terus ada passionnya di mana. Jadi biar pas masuknya itu nggak ada istilah-istilah salah jurusan lagi ya Kak ya. Kan sekarang sering Betul. banget dengar salah jurusan gitu. Ya, itu sering Oke. terjadi sih sebenarnya ya dari tahun ke tahun. Iya. Nah, kalau Kak Jody sendiri termasuk orang yang mana? Salah jurusan nggak? Apa enggak? Kalau saya Mm. waktu itu sempat merasa salah jurusan ketika awal-awal. Kenapa Cuman tuh Kak merasanya? karena apa ya, saya itu orangnya ternyata tidak terlalu apa ya, tidak terlalu masuk dalam dunia komunikasi sebetulnya. Tapi di Oke. bidang jurnalistik, di Ah, media kayak gitu-gitu. mm-mm. Tapi kalau misalkan untuk seperti komunikasi strategik gitu kan, nah itu mungkin masih bisa masuk. Dan alhamdulillah ternyata saya jalani beberapa semester, semester 2 saya merasa salah jurusan. Kemudian semester 3 masuk, semester 4 ada mata kuliah yang saya sukai gitu. Akhirnya oh ya udah, ternyata komunikasi itu ya memang luas gitu kan, nggak hanya Mm-mm. sekedar itu. Oke, ternyata sekarang udah nggak salah jurusan ya kak ya? Udah pas. Oh, tadi ada yang komen nih kak, kalau misalkan Kak Jody sekarang lagi ulang tahun, bener ya kak? Iya betul. 3 Maret, oh happy birthday Kak Jody. Tadi ada juga nih yang ngucapin. Terima kasih. Wah, sama-sama kak. Nah, boleh dong kak, oh, tadi kan kita udah ngomongin tentang jalur masuknya apa, terus fakultasnya ada apa aja. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih, Kak, kalau dari biaya masuknya ke Unpas ataupun mungkin ada uang pangkalnya kah, atau misalkan range UKT di beberapa fakultas itu kira-kira range-nya dari mana sampai mana nih, Kak? Oh, kalau biaya kan di Unpas itu di swasta itu kan biasanya nggak ada UKT ya. Kalau UKT biasanya ada di negeri setahu saya. Oke. Nah, kalau di Unpas itu biaya DPP gitu kan biayanya, Mm-mm. pembayarannya itu. Nah, untuk awal-awal biasanya sekitar dari 25 sampai 30 jutaan. Itu untuk di awal termasuk biaya DP, kemudian DPP, ada PKKMB dan lain sebagainya gitu kan. Mm-mm. Nah, terus untuk range biaya DPP-nya itu sekitar mulai dari 13 sampai 20 jutaan. Oke, 13 sampai 20 jutaan. Itu range ya, Kak ya? Di antara Satu semua tahun, fakultas. 1 tahun. Oh, itu 1 tahunnya. Berarti nggak Ya, hitungnya per semester 1 tahun dihitungnya ya, Kak ya? Oke, hitungnya 1 tahun. oke, oke. Menarik, menarik. Nih, Kak, tadi kan kita udah, nih ada yang nanya juga nih, Kak. Kalau di Unpas ada bayar sumbangan gitu nggak, Kak, pas awal masuk?
Kebetulan lagi kita Nah, tadi ngobrolin biaya nih. Mm-mm. tadi kan saya katakan waktu di awal itu pasti ada kayak uang DP gitu kan, dana Mm-mm. pembangunan. Nah, itu uh, uang dana pembangunan, kemudian dana untuk perkuliahan DPP-nya itu, kemudian ada dana ospek kan PKKMB, Mm-mm. kemudian ada dana apa lagi ya? Kurang lebih itu sih Oke, awal-awalnya. akumulatifnya tadi 13 sampai 20 gitu ya, Kak ya? Kalau yang Kalau bukan ya, DP. Mm-mm. ya itu akumulatifnya 13 sampai 20 juta itu DPP per tahunnya. Kalau misalkan dari awal sekitar 25 sampai 30 jutaan di dana dana pembayaran awal. Oh gitu ya teman-teman. Jadi ada dana pembayaran awalnya sama ada dana yang per tahunnya itu yang range-nya sekitar 13 sampai 20 juta di semua fakultas gitu. Nah, Kak, Tapi kalau di Unpad ya apa? alhamdulillah Mm-mm. apa namanya tidak terlalu memberatkan sih sebetulnya. Jadi di awal-awal Kenapa? itu bisa dicicil gitu. Oh, bisa dicicil. Mm-mm. Jadi ada apa namanya pembayaran yang wajib dibayar Mm-mm. lunas, ada juga yang dicicil gitu. Tadi kan misalkan 30 juta, terus dana OPMB itu wajib kan di awal karena memang sekali. Kemudian Mm-mm. yang keduanya harus minimal bayar 25 sampai 50% gitu. Jadi Oke. tidak maksudnya 30 harus di awal harus gitu gitu tidak. Mm-mm. Jadi ada angsuran gitu ya, Kak ya, supaya tidak memberatkan mahasiswa-mahasiswa Unpasnya juga nih. Betul. Oke. Nih, Kak, tadi kita ada pertanyaan yang masuk lagi nih Kak terkait jalur masuk. Kak mau dari Syakinata 05, Kak mau tanya kalau tahap-tahap PMDK itu gimana ya dilihatnya dari rapot semester berapa? Eh, PMDK itu tahapnya dilihat dari semester 5 ya. Biasanya itu semester 5 terus paling nilai rapot kayak gitu-gitu Hmm? sama apa sih persyaratannya. Kalau misalkan PMDK biasanya di Unpas itu langsung nggak ada halo Iya? Nggak ada apa Kak? suaranya ya. Di itu apa namanya biasanya nggak ada di online kalau nggak salah di PMDK itu, tapi langsung datang ke Unpas gitu, ke Oh sekretariat gitu. PMDK-nya. Oke. Biasanya dikolektifkan sama apa guru Sekolahnya BK ya? kesiswaan sekolah gitu. Iya. Oh iya iya. Nah, biasanya biasanya jadi kita daftar ke mengumpulkan persyaratan ke guru BK kan biasanya tuh di Hmm? sekolah. Lalu kolektif sama guru BK langsung ke Universitas Pasundannya gitu. Oke, gitu ya teman-teman buat Syakinata 05 yang tanya PMDK dilihatnya dari semester 5, terus biasanya itu langsung dikumpulin ke guru BK dan nanti guru BK-nya langsung ke sekretariat PMDK-nya langsung offline di Unpas. Tuh. Semoga terjawab ya Syakina. Nah Kak, kalau di antara semua fakultas itu menurut Kak Joni biasanya yang paling banyak diminati gitu fakultasnya Kak atau jurusannya mungkin di Unpas apa? Kalau di Unpas kebetulan fakultas saya sendiri ya banyak peminatnya Weh. di FISIP, Saya dan khususnya juga oke. yang paling banyak diminati ilmu komunikasi karena memang mahasiswa terbanyak itu komunikasi. Oh iya iya. Berapa Kak satu angkatannya di ini di Ilkom? Itu angkatan itu sampai 500. Wih, banyak banget. Banyak. Ya. Oke oke. Oh, jadi fakultasnya FISIP, terus jurusannya ilmu komunikasi nih. Ya, buat teman-teman yang pengen tanya lebih lanjut bisa langsung DM juga nih, tanya langsung ke Kak Jodinya. Boleh nggak Kak? Boleh dong. Silakan Oke. tanya aja di BEMPISIP apa gimana ya? Karena kan memang sebetulnya kita itu kan dari BEMPISIP Unpas, jadi Mm-mm, fakultas. Kalaupun mm-mm. misalkan teman-teman punya minat untuk apa namanya masuk ke fakultas yang lain, jurusan yang lain di luar FISIP, silakan bisa cari Instagramnya di media kan banyak BEM FKIP Iya. Unpas, BEM FB Unpas, Kema FEMA Teknik Unpas gitu. Mm-mm. Banyak sebetulnya. Oke, jadi langsung aja di search nih di Instagram karena udah ada semua fakultasnya. Nah, teman-teman juga penting banget ya Kak untuk melakukan riset sebelum nanti menentukan aku tuh pengennya masuk jurusan mana sih gitu ya Kak. Tuh. Karena kan Oh, sekarang mungkin bulan-bulan sekarang udah dekat ke ini ya iya, kelulusan ya. iya. Udah bulan Februari udah mau masukin uh,
jalur ini dulu ya, SNM, baru nanti SBM dan lain-lain gitu. Ya. Oke. Oke Kak, nah tadi kan kita udah ngobrolin tentang akademiknya nih. Sekarang kita beralih ya Kak ya ke non-akademiknya. Nah, kalau di Unpas sendiri, boleh dong cerita-cerita ini Kak tentang ada UKM apa aja, terus organisasinya ada apa aja, sama mungkin kalau ada komunitas-komunitas boleh di-share juga sama Kak Jody. eh untuk apa ya, berarti kegiatan kemahasiswaan ya Mas. Mm-mm. Di Unpas itu ada, kalau organisasi mahasiswanya mulai dari himpunan mahasiswa jurusan sampai dengan ke badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas. Mm-mm. Jadi apa ya, secara tahapan ada himpunan, ada BEM fakultas, kemudian ada BEM universitas. Lalu itu kan eksekutif. Nah, organisasi legislatifnya ada juga, ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau di fakultas lain ada yang disebutnya BLM gitu. Oke. Kemudian ada apa namanya, KPUM, kayak kayak apa ya, KPU lah kalau di Indonesia nama, Oke. untuk pemilihan Mm-mm. itu. Untuk apa namanya, UKM di tingkat universitas itu ada Mapak Alam. Mapak Mm-mm. Alam itu semacam apa ya, mapala lah, Pecintaan gitu mahasiswa Kak. alam ya. Oke, iya. Jadi teman-teman yang suka berpetualang, naik gunung, ke pantai dan lain sebagainya gitu kan, bisa ke sana. Kemudian ada apa namanya, Lisma. Lisma itu lingkung seni mahasiswa. Jadi teman-teman yang suka Oke. seni gitu kan, Mm-mm. itu di sana. Kemudian ada KOM. KOM itu koordinator olahraga mahasiswa, Oke. yang mengakomodir atlet-atlet mungkin kan, yang Mm-mm. apa namanya, kegiatan olahraga mahasiswa di sana. Kemudian ada koperasi mahasiswa, Mm. Kopma, kemudian ada KSR. KSR itu semacam kalau di sekolah apa ya? PMR. Eh, PMR ya, Iya. yang PMR gitu kan. Oke. Kemudian ada Menwa. Menwa resimen Hmm. mahasiswa, teman yang Iya. suka apa namanya, disiplin lah, baris berbaris dan Iya, iya. sebagainya gitu kan. Oke. Itu di Jadi, Menwa. Kemudian ada uh-uh. LPM, Apa tuh Lembaga Kak? Pers Mahasiswa. Oh, kayak yang jurnalistik gitu-gitunya ya Kak ya? Ya, jurnalistik Mm-mm. medianya lah, Mm-mm. ya mahasiswa. Oke. Kalau Ada itu kan lagi? di tingkat universitas. Iya. Kemudian di tingkat fakultas juga, khususnya di FISIP ada BPPM, itu juga lembaga, badan penerbitan pers mahasiswa. Kemudian ada komunitas juga di FISIP, ada Pasundan Radio, ada FLB, komunitas fotografi Lengkong Hmm. Besar. Kemudian ada apa namanya, Jamur Bandung. Jamur Bandung itu apa namanya, komunitas traveling. Oh, sama kirain sama jamur kayak beneran Kak. tadi kan Mapak Alam. Kalau Mapak Alam mungkin lebih dominannya ke apa namanya, benar-benar mencintai alam lah mereka itu kan. Iya, ke gunung gitu ya. Ke gunung, terus ada apa namanya, panjat tebing dan lain sebagainya gitu gitu. Nah, Mm-mm. kalau Jamur Bandung ini lebih ke komunitas yang mengakomodir teman-teman yang suka traveling, entah itu naik gunung, ke Mm-mm. pantai, ataupun liburan dan lain sebagainya gitu. Dan unik Oke. sekali gitu sebetulnya, Jamur Bandung ini singkatan dari jalan-jalan murah, jalan murah gitu. Oh, itu singkatan ternyata Kak. Ya. Menarik, menarik. Kemudian ada Oncam juga itu komunitas yang teman-teman suka syuting film, video pendek dan lain sebagainya di Hmm. situ. Oke. Kemudian ada Picking Unpas. Apa tuh picking Unpas? Nah, Unpas itu supporter Persib ya. Jadi Oh, kan kalau di Bandung oh kan syutingnya Persib picking. Bandung. Ya, jadi Lucu banget. iya makanya kan seru-seru lah kalau di Unpas itu, khususnya di FISIP. Selain kita fokus terhadap aktivitas akademik, tetapi juga Mm-mm. aktivitas sosial seperti tadi, komunitas seperti itu ya, tetap kita akomodir gitu. Iya, iya. Jadi banyak banget ya Kak, nggak cuma olahraga. Tadi juga aku dengar ada seni, ada jurnalistik, ada jalan-jalan juga gitu ya Kak. Ya, Baik itu di tingkat universitas sama fakultas juga beragam gitu. Ekstrakurikuler atau UKM-nya. Menarik banget nih. Nah, kalau menurut Kak Jody sendiri,
tadi kan kakak bilang nih, kayak butuh juga sebetulnya mahasiswa itu buat ikutan kegiatan-kegiatan di luar akademik. Nah, kalau menurut Kak Jody sendiri, kira-kira pentingnya tuh apa sih Kak kita ngikutin kegiatan tersebut gitu? Pentingnya itu bagi saya sebetulnya kan kita itu kan nggak selamanya mendapatkan ilmu di ruangan kelas ya, tapi kita juga Mm-mm. harus explore gitu. Karena kan mahasiswa itu bukan hanya sekedar disuapin kalau misalkan bahasa itunya ya. Kan kalau di sekolah Mm-mm. kita mungkin jadi siswa itu gurunya aja yang apa namanya yang memberikan ilmu, yang memberikan pembelajaran, tapi kita juga kalau mahasiswa kan tingkatannya udah berbeda gitu. Iya, Kebiasaannya udah harus dituntut mandiri, harus mencari sendiri kan gitu-gitu, kayak nyari materi dan lain sebagainya. Khususnya di organisasi. Pelajaran organisasi kan nggak bisa kita dapatkan di ruangan kelas, tapi kita iya harus benar-benar benar-benar. mencari di organisasi itu sendiri. Banyaklah pentingnya, sangat-sangat penting kita bisa belajar public speaking, gimana caranya kita melobi orang lain gitu kan, gimana Mm-mm. caranya kita manage waktu, keuangan dan lain sebagainya. Itulah kurang lebih. Juga kita Oke. bisa mengeksplor diri kita sendiri gitu. Apakah Mm-mm. satu sisi kita fokus terhadap akademik, tetapi ternyata kita setelah kita masuk ke salah satu komunitas, oh ternyata kita juga punya apa namanya minat di sana, bakat di sana gitu kan. Jadi Mm-mm. ibaratnya kita juga eksplor terhadap diri kita sendiri. Itu sih Oh, manfaatnya. wah, menarik banget nih ya, Kak. Nah, kalau dari penglihatan Kak Jody nih, tipe-tipe mahasiswa yang ada di Unpas tuh kira-kira mayoritas nih, Kak, kalau di generalisasi, kira-kira tipenya yang apa? Apakah yang jadi kura-kura atau kupu-kupu atau gimana nih, Kak? Di Unpas itu beragam. Ada yang Mm-mm. kura-kura, ada yang apa namanya kunang-kunang ya. Bener apa tuh, Kak? Kuliah nangis, nangkring. Kuliah Oke, nangkring. Ada kuliah. juga yang apa namanya kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Banyak sih, tapi ya sebetulnya itu bukan menjadi persoalan sih. Mm-mm. Ya itu kan kembali kepada pilihannya masing-masing ya teman-teman maunya seperti apa. Ya mungkin untuk orang-orang yang kuliah nangkring atau kuliah pulang itu kan mungkin tidak terlalu berminat dalam ikut organisasi, malas entah itu rapatnya sampai malam dan lain sebagainya gitu. Itu Mm-mm. kan pilihan, kita Mm-mm. tidak bisa dipaksakan juga. Mungkin untuk yang pura-pura kuliah rapat ya itulah kesenangannya gitu. Mungkin dia lebih suka ketemu orang, ngobrol, lebih suka ngobrol sampai malam gitu-gitu kan, Iya. mencari ya, pengetahuan yang lebih luas gitu ya, mungkin itulah. Jadi, Banyak sebetulnya tipe-tipe mahasiswa, uh, mungkin bukan hanya di Unpas gitu ya seperti itu. iya. Bener-bener bener. Jadi balik lagi ya Kak ke preferensi masing-masing gitu. Sukanya apa, terus carinya juga apa. Oke, Ya. tadi kan kita udah ngobrolin tentang non-akademiknya nih Kak. Biasanya kalau aku lihat tuh di kampus-kampus suka ada ini Kak, event terbesar di kampus ataupun fakultasnya sendiri. Nah, boleh dong tahu Kak, kalau di Unpas sendiri, ada nggak event yang semacam yang besarnya gitu? Tahunan Kak, atau misalkan 2 tahun sekali gitu? Event besar sebetulnya banyak sih sebetulnya ya. Kalau Mm-mm. misalkan dari fakultas-fakultas biasanya, yaitu Oke. fakultas ya dari komunitas juga sering-sering bikin event. Kalau Pasundan Radio itu ada Octopus. Mhm. Octopus itu semacam ya konser lah gitu gitulah Iya. acara-acara musik itu. Kemudian agenda tahunan ya biasanya di tingkat fakultas itu ada inaugurasi dan lain sebagainya, dan mungkin agenda-agenda itu dikemas dalam bentuk program kerja biasanya Oke. dari kerja dari entah itu BEM, entah itu himpunan gitu. Biasanya gitu sih sebetulnya. Oke, jadi banyak ya Kak ya acara-acara Nah, kayak konser dan lain sebagainya. Terus biasanya juga diselenggarakannya sama fakultas-fakultas. Nah, ya. eh, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya, langsung aja tanya di kolom Q&A. Nanti akan aku tanyakan di akhir ya. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol lagi nih Kak tentang suasana atau misalkan budaya di sekitar Unpas. Unpas tuh kayak lokasinya di mana, terus kira-kira budaya di sekitar kampusnya sendiri tuh kayak gimana sih Kak? Unpas itu terbagi 5 kampus ya, kurang lebih ada Terpisah-pisah 5 gitu Kak? kampus terpisah-pisah. Kampus Oh, satunya itu di Lengkong, di Jalan Lengkong Besar nomor 68, itu di mm-mm. kampus. Itu ada fakultas saya, FISIP, ada juga fakultas hukum.
Kemudian kampus 2-nya ada di Jalan Taman Sari nomor 6 sampai 8. Itu ada Mm-mm. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kemudian kampus 3-nya itu di Jalan Wartawan. Mm-mm. Itu PGSD kalau nggak salah kan di sana. Kemudian Mm-mm. kampus 4-nya ada di Setiabudi. Di Setiabudi itu ada ada Fakultas Teknik sama Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Kampus 5-nya itu di Jalan Sumatera nomor 41. Oke. Itu kedokteran dan Oh, pasca iya. sarjana di sana. Oh, gitu. Oh, jadi ada pasca sarjananya juga ya, Kak ya? Ada. Oke, jadi kampusnya tuh terletak terpisah-pisah, ada 5 kampus utama. Nah, mostly berarti yang ngampus ini tuh ngekosnya di masing-masing kampusnya gitu ya, Kak ya? Betul. Sebetulnya Oke. kalau misalkan S1 itu dominannya ada di kampus 1, kampus 2 sama Hmm. kampus. Jadi Mm-mm. ada di Lengkong, Lengkong Besar, Mm-mm. sama Mansari, sama Setiabudi. Oke. Sip, sip, sip. Nah, kalau dari suasana Bandungnya sendiri, menurut Kak Jody nih, dari range kos-kosan atau biaya hidup di Bandung nih kira-kira kayak gimana, Kak? Biaya hidup sebetulnya bisa menyesuaikan ya kalau di Mm-mm. Bandung. Kemudian harga kos-kosan juga sebetulnya pinter-pinter kita carinya. Mm-mm. Kalau misalkan dengan fasilitas yang enak, yang luar biasa, yaitu harganya juga mahal. Kalau misalkan fasilitas yang biasa-biasa saja ya bisa kehitung murah gitu kan. Mm-mm. Range-nya ya sekitar 600 sampai dengan 1 juta sekian lah. Bahkan ada yang 2 juta itu kalau misalkan fasilitasnya yang mewah lah. Mm-mm. Bagi Yang bagus bagi banget apa gitu ya. kelas mahasiswa ya. Iya. Tapi kan biasanya mahasiswa mah apa namanya yang terpenting bisa bisa dipakai tidur, bisa dipakai tempat singgah lah biasanya kan, karena apalagi kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang tadi kan tipe kura-kura, biasanya Iya, kan ada yang tidur di kampus gitu. Jadi kos-kosan hanya sekedar buat pakai mandi gitu kan. bener-bener. Bener. Buat naruh buku gitu ya, Kak? Ya, paling itu aja. Sebetulnya bergantung kita carinya, bergantung daerahnya juga sih. Kalau di Oh. Lengkong bisa dibilang termasuk standar ya, standar relatif mahal juga sih sebetulnya kalau di Lengkong. Karena kan memang di wilayah kota ya, tengah-tengah kota. Mm. Taman Sari hampir sama, Setiabudi juga hampir sama, tapi banyak yang murahnya kalau di Setiabudi. Iya, iya. Jadi tergantung carinya kita pengen yang kayak gimana, sama tadi Ya, lokasinya juga ada beberapa yang relatif lebih mahal karena dekat kota, sama ada yang lebih murah gitu ya, Kak. ya. Oke, nah ini Kak udah ada pertanyaan lagi. Ada yang nanya, Kak Jody ada tips gak sih selama jadi mahasiswa di Unpad? Di Unpas. Mungkin boleh tips dari segi belajarnya Kak, atau misalkan kan Kak Jody ini salah satu aktivis gitu ya Kak, bisa dibilang gitu. Boleh nggak Kak share tips-tipsnya nih? Untuk tips ya, berhubung apa ya, saya kuliah di FISIP, Mm-mm. karena FISIP itu ya barangkali teman-teman yang pengen masuk FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, teman-teman yang suka sosial dan politik, di FISIP itu di kita ada kulturnya tersendiri gitu dalam segi Mm-mm. politik mahasiswa. Nah, ada juga partai politik mahasiswa di sini. Nah, jadi barangkali teman-teman yang suka apa namanya, ketika nanti mungkin jadi mahasiswa, entah itu di FISIP, entah itu di fakultas yang lain, ya aktiflah dalam berorganisasi, karena eh, kalau kita hanya mengandalkan pembelajaran pengetahuan di dalam kelas, rasanya tidak sempurna sebagai mahasiswa gitu. Karena Oke. kan tanggung jawab mahasiswa itu tidak hanya sekedar belajar di kelas, tapi juga dia harus melek dan peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu Mm-mm. apa ya, dengan kita aktif di organisasi pasti banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Entah itu tentang kehidupan sosial di masyarakat, entah itu tentang kehidupan politik di masyarakat dan lain sebagainya gitu. Entah itu fakultasnya apapun itu gitu. Kalau di FISIP ya itu tadi ada partai politik kampusnya, ada ya himpunan, ada BEM dan organisasi-organisasi yang lain. Saya kira perlu kita ikuti gitu, karena Mm-mm. kalau misalkan eh, kuliah sebagai mahasiswa FISIP anti terhadap organisasi, terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan politik, rasanya aneh gitu. Oke.
Oke, jadi Paling itu sih. oke, tips-tipsnya berarti sebisa mungkin kayak coba explore lagi nih di luar kegiatan akademik gitu ya, Kak. Kalaupun Oke. kalaupun misalkan tidak suka sosial dan politik ya teman-teman kan tadi juga ada komunitas, ada UKT itu gitu. Barangkali ada Mm-mm. teman-teman ternyata punya bakat di bidang olahraga ya ikuti olahraga. Jadi di Hmm. samping kita aktivitas akademis, kita juga ada aktivitas lainnya. Mm. Barangkali ya kalau misalkan teman-teman sering latihan dan lain sebagainya bisa jadi juara, ikut kejuaraan nasional Benar-benar. atau nasional bahkan kan gitu. Setuju banget. Jadi bisa juga disalurkan hobinya gitu ya, Kak, buat ikut-ikutan lomba, Ya, siapa tahu juara gitu. betul. Oke nih, Kak. Nih, last question nih, Kak. Aku pengen tahu dong dari Kak Jody sendiri, eh apa sih yang pengen Kak Jody sampaikan buat teman-teman SMA mungkin sekarang yang lagi pengen cari tahu nih, pengen masuknya tuh fakultas mana, terus kampusnya di mana, biar mereka nggak salah jurusan. Gimana sih, Kak, cara Kak Jody buat nentuin jurusan dan kampus mana nih yang pengen dimasukin? Kalau tips dari saya sih sebetulnya karena pengalaman ya menurut pengalaman saya Mm-mm. untuk menentukan suatu jurusan nanti kuliah, saya itu sering nanya-nanya ke teman-teman, kemudian ke Oke. guru, kemudian ke apa namanya kakak tingkat, kakak kelas yang sudah kuliah di jurusan itu gitu. Sharing gimana aja sih jurusan itu, kuliahnya apa aja gitu. Jadi ada gambaran bagi kita sebelum kita masuk benar-benar belajar di jurusan itu. Sama halnya dengan yang saya lakukan waktu itu saya tanya ke teman saya yang sudah kuliah di Visip Unpas di jurusan komunikasi juga. Enak Oke. kuliahnya, santai dan pembelajarannya pun dosen-dosennya baik-baik, dosen-dosennya masih muda gitu. Mm-mm. Nah, kayak gitu kan bisa apa ya bisa jadi referensi juga supaya Mm-mm. kita benar bulat gitu untuk jurusan itu. Dan tapi sebetulnya memang agak apa ya kadang kita itu merasa berat juga sih sebetulnya walaupun kita udah tahu bahwa belajar di ilmu komunikasi itu seperti ini misalkan Mm-mm. terus kehidupan kampusnya seperti ini tapi kembali lagi gimana kitanya ketika nanti kita sudah masuk sikap kitanya mau ngapain gitu mau seperti apa apakah benar-benar menerima semuanya atau tidak gitu. Terkadang orang-orang masih dilema lah karena kan memang ya usia-usia kita seringkali merasa apa ya bimbang gitu kan Iya, bener banget tuh, labil lah Kak. bahasa ini. Iya kan banyak sekali gitu seumuran-umuran kita masih labil tapi justru itu apa ya sebuah ujian buat kita bagaimana kita bisa konsisten dan komitmen dengan apa yang sudah kita pilih gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan saya sarankan ya kalau misalkan saya sarankan misalkan Ya? teman-teman udah memilih satu jurusan misalkan teman-teman pilih jurusan administrasi publik misalkan atau Mm-mm. manajemen misalkan ternyata pas ketika masuk semester 1 semester 2 itu merasa nggak salah jurusan nih Mm-mm. bagi saya ya ini mah kalau kalau tips saya ya pandangan saya sebetulnya kalau Iya. misalkan seperti itu ya bagi saya nggak semuanya benar-benar salah pasti ada satu faktor yang merasa ya kita itu merasa salah jurusan misalkan tadi yang saya sebutkan saya mata kuliahnya ini satu bidang dalam komunikasi kan ada jurnalistik ada humas nah, oh saya ternyata di jurnalistik kurang saya Mm-mm. nah itu kan yang bikin salah jurusan tapi kan ada sektor lain di bidang itu juga di bidang yang sama yang membuat saya bertahan gitu. Iya. Nah coba itu harus bisa mengklasifikasikan itu gitu. Ini kita diri kita itu condongnya ke arah yang mana. Nah itu juga bisa. Jangan sampai kita merasa salah jurusan karena satu faktor kecil sehingga kita perkuliahannya terganggu entah itu pindah kampus, pindah jurusan itu kan Mm. menghambat kelulusan juga, Mm-mm. menghambat Bener-bener. aktivitas akademik depan juga kan gitu. Nah mungkin kalau tips saran saya kalau misalnya seperti itu tetap bertahan di jurusan yang itu, maksimalkan pembelajarannya, dan ketika nanti lulus, kemudian mau lanjut S2, baru kita cari jurusan yang sesuai dengan kita. Gitu. Oke. Kalau, Wah, kalau saya sih gitu. mm-mm. Menarik banget ya tadi Kak Jody nyampain kalau misalkan penting banget nih melakukan riset di awal sebelum nentuin pengen masuk jurusannya apa dengan cara bisa dengan tanya-tanya gitu ke teman atau misalkan kakak tingkat yang udah pernah masuk gitu ke kampus dan jurusan tersebut gitu. Dan tadi kalau misalkan teman-teman di perjalanannya itu merasa kayaknya gue salah jurusan nih. Nah, mungkin bisa direfleksikan lagi apakah kita memang betul-betul sepenuhnya salah jurusan atau kalau misalkan ternyata
hanya hal-hal yang kecil gitu, mungkin kita bertahan aja gitu dan mencoba untuk memaksimalkan kesempatan yang udah ada nih sekarang gitu. Oke, makasih banyak Kak Jody udah mau share-share sore hari ini. Sebelum kita close nih, dari Kak Jody sendiri ada closing statement gak nih yang pengen Kak Jody sampaikan buat teman-teman semua? Eh, Mungkin untuk teman-teman semua, apa ya, sedikit apa ya, menyimpulkan juga lah closing statement-nya, menyimpulkan yang tadi gitu. Karena Mm-mm, memang ini hal yang sangat penting eh, untuk menentukan langkah kehidupan ke depan gitu ya. mm-mm. Jadi tadi jangan sampai salah jurusan, lakukanlah riset sebelum kita menginjakan kaki di universitas atau perguruan tinggi, betul-betul serius dalam menghadapi dan menyikapi hal ini, karena Oke, langkah langkah pertama kita itu menentukan beribu langkah ke depan. Ya mungkin itu sih, tetap oke. semangat bagi teman-teman yang sedang apa namanya berjuang di jalan pendidikan, berjuang untuk apa namanya mencapai apa yang dicita-citakan. Mungkin ada universitas yang dicita-citakan, oh gue pengen saya pengen kuliah di Unpad, pengen di UI, Mm-mm, pengen di UGM. Ya barangkali mm-mm. teman-teman lebih berjuang sekarang, semangat, rajin belajar, dan betul-betul lakukan analisa-analisa terkait jurusan yang akan dipilih. Itu aja sih. Oke. Oke, keren banget nih closing statement dari Kak Jody. Makasih banyak sekali lagi buat Kak Jody yang udah menyempatkan hadir di acara kampus touring hari ketiga ini, Kak. Semoga apa yang tadi Kakak share itu bermanfaat buat adik-adik semua yang sedang mencari tahu nih informasi-informasi terkait kampus-kampus apa aja yang ada di Bandung dan sekitarnya. Nah, terima kasih banyak Kak Jody sekali lagi. Kalau misalkan aku ada salah-salah kata, mohon maaf ya Kak ya. Dan satu lagi Kak Oh, terakhir. satu lagi boleh? Satu lagi. Boleh, boleh, boleh. Unpas itu punya tagline setiap tahun dari dulu, Apa tuh? bahwa Unpas itu pilihan pasti setiap generasi. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa apa ya, ternyata gagal nanti di universitas, di perguruan tinggi negeri, ya masih ada Unpas lah. Unpas itu Oke. siap siap membuka mahasiswanya, siapapun, Pilihan apa karena Kak tadi? ya, Pilihan pasti. pilihan pasti setiap generasi. Oke. Jadi alhamdulillah juga beberapa Hmm. waktu lalu Unpas itu ada di peringkat ketujuh universitas terbaik di Jawa Barat. Wih, peringkat ketujuh ya Kak Artinya ya. setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dan juga rata-rata Hmm. akreditasi itu tidak semuanya A. Oke. Khususnya di FISIP ya, di FISIP itu tidak ada yang B, semuanya A dari 5 Wih, jurusan. mantap. Jadi rata-rata akreditasinya A dan udah masuk peringkat ketujuh universitas terbaik di Jawa Barat ya Kak ya. Pilihan Betul. pasti setiap generasi. Mantap. Keren-keren. Oke, makasih banyak Kak. Jadi udah sharing-sharing. Dari aku juga pengen ngucapin lagi nih selamat ulang tahun gitu ya ke Kak Jody yang ke 21 Terima tahun kasih, berarti ya Kak. terima kasih. Semoga sehat selalu juga Kakak dan teman-teman lain di Unpas, khususnya di FISIP ya Kak ya. Amin. Semoga nanti kalau ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, baik personal ataupun misalkan di lain kesempatan. Oke, thank you so much Kak Jody. See you next Salam buat time. Bye. teman-teman Waalaikumsalam Princess warahmatullahi UMC wabarakatuh. Bandung. Sip. Dadah Kak. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah nonton. Semoga sesi sharing sore hari ini bisa memberikan informasi tambahan nih buat teman-teman semua yang sedang mencari tahu tentang Unpas khususnya. Dan nanti kalau misalkan mau cari tahu info-info selanjutnya di kampus-kampus yang lain, jangan lupa tonton IG Live Millennial Festival yang lain. Kemarin tuh udah ada ITB, udah ada Unikom, udah ada Unpad juga. Dan jangan lupa tungguin kampus-kampus yang masih kalian cari di episode selanjutnya. Aku Nur Ramadhani, mohon pamit undur diri. Thank you so much. Bye!